Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Adik-adik yang Bapak banggakan, alhamdulillah puji serta syukur kita haturkan ilahi Rabbi yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita masih bisa melaksanakan rutinitas kita sehari-hari. Kemudian selawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Dan semoga kita semua termasuk pada umatnya yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Adik-adik, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menyampaikan pelajaran pertama tentang mengenal surat Al-Falaq. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu surat Al-Falaq. Kita simak-simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, baiklah adik-adik, setelah kita dengarkan surat Al-Falaq tadi, sekarang kita mulai belajar ya. Nah, surat Al-Falaq merupakan surat yang berada pada urutan 113 ya, surat urutan ke-113 dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Berarti Al-Falaq itu urutan kedua dari belakang. Secara hematnya begitulah ya. Jadi terakhir itu An-Nas, kemudian Al-Falaq. Sebelum surat An-Nas itu Al-Falaq. Al-Falaq termasuk pada golongan surat Makkiyah karena turun di kota Makkah. Jadi ada golongan Makkiyah, ada golongan Madaniyah. Kalau Madaniyah itu turunnya di kota Madinah, kalau yang Makkiyah berarti turunnya di kota Makkah. Nah, surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat ya, terdiri dari 5 ayat. Kemudian surat Al-Falaq ini diambil, nama Al-Falaq itu diambil dari ayat pertama yang berbunyi Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq, aku berlindung pada Tuhan yang memiliki waktu subuh. Al-Falaq berarti artinya waktu subuh. Kemudian surat Al-Falaq juga sering disebut sebagai muawwidzatain atau 2 surat perlindungan. Jadi surat Al-Falaq itu sering digabungkan dengan An-Nas. Muawwidzatain berarti 2 surat. 2 surat itu maksudnya Al-Falaq dan surat An-Nas. Muawwidzatain 2 surat perlindungan. Nah, kemudian surat Al-Falaq ini adik-adik tidak serta-merta diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak serta diturunkan begitu saja, melainkan ada sebab diturunkannya surat Al-Falaq ini. Apa sebabnya? Nah, itu Bapak waktu itu sudah kasihkan modulnya. Diriwayatkan dari Abu Nuaim dari Abu Ja'far Ar-Razi Ar-Rabi bin Anas dari Anas bin Malik dari Aisyah bahwa Labid bin Al-Aqsam seorang Yahudi, nah namanya Labid bin Al-Aqsam, seorang Yahudi menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian turunlah surat Muawwidzatain ya, kemudian turunlah surat Al-Falaq dan An-Nas ya. Jadi ketika itu Nabi dikirim sihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Aqsam. Kemudian turunlah surat Al-Falaq. Nah, setiap kali Rasulullah membaca ayat dalam surah ini, satu tali sihir itu terlepas. Jadi kalau kita baca surat Al-Falaq, ketika Rasulullah membaca surat Al-Falaq satu ayat terlepas satu tali sihir. Nah, ya begitu. Itu cerita atau asbabun nuzulnya, sebab diturunkannya surat Al-Falaq dan An-Nas.
Kandungan surah ini yakni mengajarkan manusia untuk memohon perlindungan hanya kepada Allah. Nah, dari surat ini Allah itu menyampaikan supaya manusia memohon perlindungan hanya kepada Allah saja. Jangan memohon perlindungan pada selainnya, pada pohon besar, ya itu musyrik, pada benda-benda bertuah misalkan, pada makam-makam keramat, jangan ya, tapi memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan jin dan manusia serta dari perbuatan dengki ya. Kita berlindung ya, karena di dunia ini kan banyak ya, ada saja kejahatan, makanya kita berlindung supaya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah lah tempat berlindung bagi semua makhluknya. Ya, wa amanahu min khauf, dan Allah lah yang memberi rasa aman dari segala ketakutan. Allah meminta kita untuk selalu berdoa memohon perlindungan kepadanya karena kita tidak tahu musibah atau kejahatan yang ada di hadapan kita. Nah, itu makanya Al-Falaq, surat Al-Falaq mengajarkan kita supaya terus memohon perlindungan, apalagi di masa seperti ini, di masa pandemi ya, penyakit menular begitu cepat. Makanya kita berdoa, selain berusaha kita juga berdoa memohon perlindungan supaya dijauhkan dari apa? Min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan makhluk ya. Surah ini juga dibacakan oleh istri Nabi Muhammad yaitu Aisyah saat Nabi Muhammad sedang sakit. Aisyah membacakan surah ini dengan harapan rasa sakit yang parah menjelang wafat yang dialami Rasulullah hilang. Nah, kita bisa mengamalkan berarti ya, kita bisa mengamalkan dari riwayatnya ketika Nabi Muhammad SAW sakit, Sayyidah Aisyah membacakan surah ini kepada baginda Nabi dengan maksud agar rasa sakit yang Nabi Muhammad SAW rasakan segera hilang. Ya itu ya, salah satu sedikit tentang surat Al-Falaq. Kemudian pesan-pesan pokok surat Al-Falaq ya, surat Al-Falaq ini memiliki pesan-pesan pokok yang bernilai untuk kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW bersabda, apabila hendak tidur, nah ya, membuka kedua telapak tangan dan membaca surat-surat Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas, lalu meniup dan mengusap seluruh badan ya, mengusap seluruh badan beliau dimulai dari kepala, wajah, kemudian ya seluruh badan. Itu beliau lakukan 3 kali. Ingat ya, 3 kali. Jadi pertama membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian yang ketiga membaca surat Qul a'udzu birabbin nas, membaca surat An-Nas, kemudian ditiupkan ke orang, kemudian diusapkan dari kepala, wajah hingga ke seluruh badan. Ya, itu amalan beliau ketika hendak tidur. Supaya apa? Supaya dilindungi dari segala kejahatan. Kan tadi sudah diterangkan ya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Karena seringnya ya, meskipun kejahatan itu akan terjadi kapan saja, tapi sering-seringnya kejahatan itu terjadi di malam hari, karena malam hari itu kan pandangan kita terbatas, kemudian banyak juga orang yang sedang beristirahat. Makanya ketika kita hendak beristirahat, mau istirahat, mau tidur, kita pasrahkan, kita serahkan kepada Allah yang tidak pernah tidur ya. Allah kan tidak pernah tidur, selalu mengawasi hamba-hambanya. Makanya kita pasrahkan. Kalau kita kan lemah ya, kemudian apa? Sering lengah, tidak menyadari, makanya kita berdoa supaya kita diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan. Nah, kejahatan, surah Al-Falaq memerintahkan kita agar berlindung dari kejahatan, baik kejahatan dari setan maupun dari manusia yang dengki. Dengki apa sih Pak? Nah, dengki itu apa? Orang yang tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi iri dengki itu bergandengan. Kalau iri itu orang yang senang, kalau dengki itu ingin supaya nikmat yang kita dapat itu pindah ke dia. Nah, gitu. Jadi nggak senang misalkan si A dapat ranking 1 nih, nggak senang dia. Ya, jadi berusaha dan memfitnah, dia dapat ranking 1 mah karena nyontek, dan segala macam fitnahnya itu seperti itu. Dengki, nah itu orang yang dengki, dan itu tidak boleh, sifat yang sangat dibenci. Tidak boleh ya, tidak boleh dengki. Orang yang dengki akan memiliki sifat marah, mudah tersinggung dan ingin mencelakai orang lain. Nah itu ingat, makanya penyakit hati, ingat, dengki itu salah satu penyakit hati yang harus kita bersihkan. Karena apa ya tadi, orang yang memiliki sifat dengki pasti juga mudah marah, mudah tersinggung dan ingin mencelakai orang lain.
supaya apa? Nikmat-nikmat yang misalkan si A nih tadi dapat nikmat apa? Supaya nikmatnya hilang, nikmatnya berpindah. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Itulah orang bahagia. Ya, alhamdulillah, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Di samping itu, kita bisa menerapkan perilaku-perilaku yang sesuai yang terkandung dalam surat Al-Falaq. Ya, apa misalnya? Selalu berdoa kepada Allah, kemudian agar mendapat perlindungan dari segala perbuatan jahat. Kemudian mengingatkan kita untuk selalu waspada dan hati-hati dalam berteman agar tidak memiliki atau tidak membuat teman dengki kepada kita. Gimana Pak caranya supaya teman kita nggak dengki sama kita? Kita berperilaku rendah hati, tawadu, jangan sombong, kemudian jangan menonjol-nonjolkan kelebihan kita supaya orang tidak benci, supaya orang tidak kesel ketika kita kan. Kalau kita juga sebel kalau lihat orang yang sombong, orang yang songong gitu kan. Nah, itu dia. Kita menjaga diri dari perilaku-perilaku seperti itu supaya tidak mengundang perasaan dengki, perasaan benci pada orang lain. Oke? Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua, kemudian tercapai cita-cita kita semua. Semoga pandemi ini segera berakhir. Pesan Bapak, jaga kesehatan, kemudian jaga ibadahnya, diperbanyak ngajinya, murojaahnya, semuanya diperbanyak ya, bertambah rajin di rumah. Jangan lupa bantu kedua orang tua. Baiklah, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.